Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan berdoa secara bersama-sama. Baik, berdoa kita mulai. Baik, pada kesempatan kali ini kakak diberikan kesempatan untuk mengisi di kelas kalian. Nah, selanjutnya untuk lebih akrab lagi dengan saya akan memperkenalkan diri saya, dari mana dan saya ditugaskan di sini untuk apa. Nah, baik, perkenalkan nama saya di sini Ahmad Rosyidi Mukhtar dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dari YIN Madura. Nah, program kali ini dari YIN Madura adalah untuk praktik mengajar. Nah, di sini saya ditugaskan untuk mengajar kalian semua selama 1 bulan lamanya. Maka dari itu penting untuk kita saling berkenalan supaya dalam pertemuan-pertemuan yang selanjutnya, atau kita ketemu di jalan atau dimanapun itu, kita bisa saling bertegur sapa seperti itu. Nah, selanjutnya materi kita hari ini adalah tentang karya ilmiah. Apakah di sini ada yang tahu apa itu karya ilmiah? Atau mungkin dari kalian ada yang mempunyai karya berupa fiksi atau non-fiksi? Untuk itu, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Nah, ini untuk bekal kalian ketika ada di perguruan tinggi nanti. Nah, untuk itu, mari kita bahas secara bersama-sama dan kakak harap kalian memperhatikan secara seksama seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita membuat karya ilmiah, kita terlebih dahulu harus tahu bentuk-bentuk karya ilmiah itu seperti apa. Nah, mungkin di sini dari teman-teman ada yang tahu seperti apa bentuk-bentuk karya ilmiah itu. Nah, baik. Nah, itu yang pertama dalam karya ilmiah itu bentuknya populer. Nah, biasanya kalau karya ilmiah yang bentuknya populer ini kita mudah sekali untuk menemukan seperti di koran atau di halaman website. Biasanya itu ada bentuk karya ilmiah populer. Nah, terus yang kedua dalam karya ilmiah ini ada yang namanya bentuk formal. Nah, di sini bentuk yang formal itu biasanya ada di perguruan tinggi. Nah, yang pertama dalam bentuk formal ini ada halaman judul, pendahuluan, latar belakang, serta daftar isi, dan itu ada pembahasan serta simpulan. Nah, di situ biasanya dalam karya ilmiah yang semi formal ini adanya di perguruan tinggi. Nah, itu yang harus kalian ketahui karena tidak lama lagi kalian akan memasuki perguruan tinggi. Terus yang ketiga di sini apa? Nah, yang ketiga dalam bentuk karya ilmiah ini ada bentuk formal. Nah, di sini biasanya kalau bentuk formal ini sangat sesak. Artinya sesak itu bukan sesak nafas ya, tapi di situ isinya penuh dari awal sampai akhir, sangat sekali, sangat runtut. Nah, di situ biasanya kita temui di skripsi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjutnya, mari kita bahas satu persatu mengenai karya ilmiah serta bagian-bagian dalam karya ilmiah. Nanti di akhir kakak akan memberikan tugas untuk kalian supaya kalian lebih memahami dan bisa mengaplikasikan apa yang kakak jelaskan. Seperti itu ya. Baik, yang pertama dalam karya ilmiah itu tentunya kita harus menyiapkan judul. Nah, apa sih judul itu? Nah, judul adalah satu yang dibentuk dalam satu frasa. Di situ harus ada permasalahan yang ingin kita bahas atau sesuatu yang kita sudah tahu fenomenanya seperti apa. Bagaimana langkah-langkah cara membuat judul? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa sih yang ingin kita teliti. Nah, mungkin teman-teman di sini setelah nanti ada tugas dari perguruan tinggi dapat dengan mudah menentukan sebuah judul karena kakak di sini akan menjelaskan secara detail mengenai cara membuat judul seperti itu. Judul di sini kalian ketika menulis judul misalnya judul perubahan masyarakat Madura. Nah, di situ kita tidak boleh menulisnya dengan huruf kecil. Nah, di situ kita harus menulisnya dengan huruf kapital.
Dan dalam judul perlu diketahui tidak perlu menggunakan tanda koma, tanda titik, dan sebagainya. Dan yang perlu kalian ketahui juga dalam penulisan judul ini, boleh kita menggunakan huruf kecil kalau itu merupakan sebuah anak kalimat seperti itu. Dalam judul ini kita harus menentukan subjek, objek, dan objek apa yang akan kita teliti, tujuannya apa, serta metode yang kita gunakan itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, tentunya kita sangat mudah membuat karya ilmiah. Bukankah begitu, teman-teman? Nah, mungkin sudah bisa dipahami di sini cara membuat judul dan cara penulisannya seperti apa. Apakah sudah bisa dipahami? Alhamdulillah baik. Kita lanjut pada pembahasan poin yang kedua dalam karya ilmiah. Nah, setelah kita membuat judul, kita akan merangkai atau membuat kerangka dari karya ilmiah tersebut. Nah, di situ dalam karya ilmiah yang pertama, bagian pertama ada bab 1, pendahuluan. Di situ pendahuluan ada 3 poin yang harus kita isi. Yang pertama adalah A, latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan masalahnya itu. Nah, yang pertama yaitu latar belakang. Apa sih latar belakang itu? Latar belakang adalah yang menjelaskan tentang adanya judul tersebut. Seperti apa latar belakangnya? Misal kita membuat judul tentang masyarakat agraris Madura. Nah, di situ latar belakangnya kita harus membuat tentang Madura, tentang keberadaan Madura itu di mana, permasalahannya itu apa. Dari itu, dalam membuat karya ilmiah penting untuk kita mengetahui latar belakang apa yang membuat kita membuat judul seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ada tujuan masalah. Nah, tujuan masalah di sini permasalahan yang harus kita pecahkan. Misalnya dalam rumusan masalah itu ada 3 permasalahan yang harus kita pecahkan. Nah, itu tujuan masalah yang harus kita buat juga harus 3 poin. Artinya dalam membuat rumusan masalah dan tujuan masalah itu harus selaras. Tidak boleh rumusan masalah 4 dan tujuan masalah itu 3. Nah, itu tidak boleh membuat hal atau membuat karya ilmiah yang seperti itu. Tentunya itu harus seimbang antara rumusan masalah dan tujuan masalah. Pentingnya yang gampangnya yang harus kalian ketahui dalam rumusan masalah dan tujuan masalah ini adalah pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan itu. Artinya dalam rumusan masalah itu pertanyaan, dan yang tujuan masalah itu merupakan jawaban dari pertanyaan itu. Nah, itu gampangnya. Maka dari itu perlu diingat yang pertama dalam membuat karya ilmiah, bagian pertama itu ada bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang, yang kedua di situ ada rumusan masalah, dan yang ketiga itu ada tujuan masalah. Nah, itu hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Maka dari itu saya berharap di sini kalian dapat mengerti dan memahami seperti itu.